Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ege, hai sahabat Ya, gizi semua. Semoga sehat dan bahagia selalu ya bersama keluarga. Nah, di edisi kesempatan kita kali ini Dead Stock. Di rubriknya sahabat gizi kita ada Dead Stock. Kali ini kita temanya membangun visi keluarga produktif. Nah, teman-teman semua membangun keluarga produktif tuh pasti tidak terlepas dari bagaimana seorang leader sebagai kepala rumah tangga membangun visi terhadap keluarganya. Nah, di tengah-tengah kondisi saat ini, di tengah-tengah kondisi yang serba ketidakpastian dan juga perubahan ekonomi dan segala macam, menjadikan tantangan kita sebagai seorang leader. Nah, kali ini kita mengundang Bapak Hendra Trigunawan, beliau sebagai Kepala Sekolah Genap NH, kemudian beliau sebagai Millennial Coach, dan juga beliau Learning Manager di Bukalapak. Nah, kepakaran beliau kita akan ngobrol bareng nih tentang bagaimana membangun visi keluarga produktif. Hai Mas Ege. halo halo Mas Rizal, apa kabar? Baik Mas, sehat. Makasih banget udah Ya, mau alhamdulillah. join di diskusi Deadstock kita kali ini. Nah Ya, Mas, ya, saya pernah melihat postingan Mas Ege nih ya, di IG, menyampaikan sebuah peradaban tuh dibangun dari kualitas rumah tangga yang harmonis dan juga lingkungan yang konstruktif. Emangnya kenapa Mas? Kok harus dibangun dari peradaban itu dari rumah tangga? ya. Kamu stalking Instagram saya ya? Saya Ya, ngefans sama Mas Ege. waduh, waduh, makasih, makasih. Ya, semoga postingan Instagramnya bermanfaat untuk banyak orang ya. Ya, jadi kita harus pahami dulu peradaban itu apa ya. Kalau menurut saya itu peradaban itu merupakan gabungan olah pikir, rasa, dan karya dari orang-orang di dalamnya. Orang-orang di dalamnya berkembang dan tumbuh pertama kali tentunya dalam sebuah lingkungan keluarga. Maka pembentukan pertama dan utama dari karakter dan kompetensi orang-orang tersebut adalah keluarga. Maka jikalau keluarganya baik, maka baik pula orang-orang di masyarakatnya, baik pula peradaban yang terbentuk di zaman itu. Gitu. Jadi memang saya termasuk yang memahami bahwa baiknya peradaban tergantung dari kebaikan eh, tim-tim kecil dalam sebuah peradaban yang kita sebut dengan keluarga. Nah, Kak, Gitu. saat ini kan betul banget tuh. Jadi dimulai dari hal yang kecil ya, Kak ya, di Ya, lingkungan keluarga baru bisa membuat peradaban yang lebih besar lagi di masyarakat. Kak, ya, kondisi saat ini kan banyak banget tantangan kita nih, terutama anak-anak milenial ya, yang nggak sabar, kemudian kita pengen cepat selesai, tapi juga kadang pada saat komunikasi akhirnya banyak sekali hal miskom. Nah, ini kan menjadi tantangan kita sebagai generasi milenial untuk membangun keluarga. Nah, Mas Egi gimana sih cerita Mas Egi dalam membangun visi di keluarga Mas Egi sehingga Mas Egi itu bisa benar-benar mengkonsepkan sebuah visi itu bersama dengan istri dan mengaplikasikan ya Mas. oke. Jadi kita bicara tentang milenial dan visi keluarga lah gitu ya. Jadi kita pahami dulu milenial itu generasi apa mungkin gitu ya. Jadi milenial itu sebagai generasi yang lahir pada rentang tahun 1982 sampai dengan 1996. Ada yang mengatakan milenial Gen Y, ada juga yang mengatakan milenial Gen Y dan Gen Z gitu ya. Jadi ada beberapa versi atau definisi terkait dengan generasi milenial ini. Terlepas dari perbedaan definisi tersebut, kita coba untuk membahas lebih detail terkait dengan apa sih yang menjadi ciri khas dari generasi milenial. Jadi generasi milenial ini sangat concern ya. Jadi ada beberapa literasi, ada beberapa hasil research dan survei yang mencoba untuk mendalami lebih jauh terkait dengan generasi milenial. Teman-teman bisa coba search saja milenial survei, Deloitte milenial survei itu risetnya kalau nggak salah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang mereka rutin memaparkan hasil survei terkait dengan perkembangan generasi milenial. Nah, generasi milenial termasuk generasi yang sangat concern terhadap nilai-nilai kebaikan menurut saya. Salah satunya itu impact for society. Kata-kata impact for society ini muncul setiap tahunnya dan menguat
Jadi mereka itu bekerja bukan hanya untuk bekerja, mereka bekerja untuk suatu nilai yang lebih tinggi dari gaji itu sendiri dari pekerjaannya. Makanya sekarang kita melihat beberapa keputusan generasi milenial itu yang agak unik. Kalau generasi sebelumnya ya kerja kerja gitu ya. Walaupun memang secara perbandingan gitu ya, tidak ada sesuatu yang jauh berbeda antara generasi milenial dan generasi sebelumnya, Gen X, baby boomer dan sebagainya. Cuma memang generasi milenial jauh lebih show up ya. Jadi bukan sekedar nilai untuk dirinya, dia mencoba untuk memperkenalkan dirinya sebagai nilai itu. Ya tadi nilai impact for society. Jadi generasi sebelumnya itu bukan nggak punya rasa untuk bermanfaat ke orang lain, nggak ada gitu ya. Ada gitu ya, ada rasa nilai itu. Cuma gen milenial menjadi generasi yang lebih show up, Berani lebih tampil gitu Mas berani ya. tampil, menunjukkan nilai-nilai dalam dirinya gitu. Nah, tadi kembali ke impact for society ini salah satu nilai yang sering muncul dan menguat pada survei-survei terkait dengan generasi milenial. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan generasi milenial. Yang pertama tadi impact for society. Maka salah satu pengewejantahan ya gitu ya, istilahnya elaborasi lah breakdown dari Yap. nilai tersebut adalah mereka cukup peduli terhadap kalau saya melihat ya sekarang tuh banyak generasi keluarga baru yang sangat concern dengan pendidikan anaknya. Mungkin pertama dia merasa zaman sudah sangat riskan ya, zaman tuh sudah tanda kutip wah ini kalau nggak dijagain dari sekarang anak bisa berbahaya gitu ya. Betul. Apalagi mereka punya nilai itu, nilai impact for society itu bagaimana mereka membangun kebaikan-kebaikan dimulai dari kebaikan di dalam keluarga mereka sendiri itu tadi. Terus yang berikutnya kalau misalnya kita melihat salah satu faktor pembentukan karakter generasi milenial adalah tentunya orang tua ya. Jadi generasi ke generasi itu faktor pembentuknya adalah orang tua itu sendiri. Nah, orang tua generasi milenial itu kebanyakan Gen X dan baby boomers. Gen X yang mentok ke Gen X yang mentok ke baby Peralihan ya Kak. boomers lah ya. Jadi Gen X awal lah gitu ya. Dan salah satunya dari karakter Gen X tersebut, orang tua Gen Y, itu mereka saat itu mencoba untuk apa namanya ya, mencoba untuk mengkompensasi perhatian yang kurang ke anak, ke gen milenial dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan. Jadi karena orang tua mungkin sibuk bekerja gitu ya. Dan saat itu secara pertumbuhan ekonomi itu zaman-zaman Orde Baru tuh ya. Gen X itu tumbuh di zaman-zaman Betul. Orde Baru yang secara ekonomi itu sangat baik. Ya rupiah itu di angka 2000 Ya, 3000-an gitu 2000 ya. Itu 3000 sangat mentok baik. 4000 ya Mas ya. Betul, betul. Jadi mereka bekerja cukup sejahtera. Di saat mereka sibuk bekerja, mereka mengkompensasi waktu bekerja mereka dengan cara mengkompensasi waktu kerja yang seharusnya diberikan ke anak mereka dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan fasilitas ke anaknya. Makanya generasi milenial itu sekarang tanda kutip dikenal sebagai generasi lembek lah gitu ya. Walaupun lembeknya ataupun rapuhnya itu relatif gitu ya. Jadi tapi di sisi lain mungkin itu juga jadi introspeksi juga tuh bagi generasi Buat milenial. generasi milenial jadi orang tua ya Mas ya. Betul, di saat mereka jadi orang tua, mereka banyak mengambil pelajaran dari apa-apa yang sudah baik yang mereka dapatkan dari orang tua mereka, atau mereka juga mengevaluasinya. Jangan sampai yang kurang baik itu menurun ke anak-anak mereka. Maka sekarang saya merasa generasi milenial itu cukup punya antusiasme yang tinggi untuk belajar tentang dunia keluarga dan dunia parenting. Gitu. Oke Kak. Nah, berkait dengan visi nih. Tadi kan juga basic dari milenial, kemudian kita kan pengen show off ya dalam artian kita punya identitas ya Kak ya sebagai Ya, generasi milenial. Ciri dari keluarga kita tuh apa sehingga trennya adalah membangun kayak visi gitu ya di ya, internal. Nah, ya. Mas Ege sendiri dalam posisi membangun visi
terkait dengan keluarga untuk keluarga Mas Ege itu gimana sih Kak membangunnya itu bersama istri? Apakah Kakak punya konsep kemudian diskusi dengan istri, kemudian seperti apa sih mekanisme untuk membangun visi tersebut Kak? Oke, ini sebenarnya masih nyambung dengan yang tadi nih. Jadi memang perkembangan teknologi, terus juga adanya pandemi membuat orang itu semakin paham tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, termasuk nilai yang mendasar terkait dengan sebuah pertanyaan, untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan kita di dunia ini. Itu pertanyaan sangat mendasar yang jikalau kita bisa menjawab itu, maka hal-hal yang berhubungan dengan peradaban, hal-hal yang berhubungan dengan keluarga, dan hal-hal yang berhubungan dengan nilai atau visi misi individu kita sebagai manusia yang Allah titipkan hidup di bumi ini itu menjadi lebih clear gitu ya. Pertanyaannya itu, kenapa kita Allah ciptakan, Allah lahirkan, Allah berikan kesempatan kita untuk hidup di dunia, itu kan sebuah pertanyaan ya. Di tengah banyak pilihan Allah untuk bisa menghidupkan insan-insannya gitu ya. Kenapa Allah menciptakan atau memilih kita untuk bisa mengisi salah satu ruang kehidupan di dunia ini? Gitu. Ada dia pertanyaan. Maka Kalau saya nanti boleh boleh nggak Kak? kenapa? Beribadah Kak. Beribadah bener nggak sih Kak? Beribadah, betul, beribadah salah satunya gitu ya. Jadi Allah ciptakan kita untuk dua hal. Yang pertama kita memimpin dunia ini, yang kedua kita mengelolanya gitu ya. Maka peran-peran peradaban itu harus masuk ke sana ya. Peran-peran peradaban kita dan anak cucu kita nanti itu harus masuk ke sana. Bagaimana kita memimpin ya, memimpin dan mengelola dunia ini yang Allah titipkan ke kita gitu ya, dan akan kita wariskan ke anak cucu kita sampai dengan Allah benar-benar mengakhirilah kehidupan dunia di hari kiamat nanti gitu. Jadi beribadah itu kan semua proses hidup, semua aktivitas seorang muslim di dunia itu beribadah gitu ya. Lebih spesifik lagi kalau ditanya peran peradabannya apa, peran peradabannya adalah tadi memimpin dan mengelola gitu. Makanya adanya kita hidup itu tidak sebatas cita-cita gitu. Dulu kan orang tua kita kan di saat kita mungkin dididik di generasi sebelumnya gitu ya, ya cita-cita itu juga terbatas sekali gitu ya. Ya, Polisi, dokter, guru, pilot, guru, udah itu TNI. aja. TNI gitu ya, sebatas itu aja gitu. Padahal yang pertama sekarang profesi sudah jauh berkembang. Bahkan dulu ya nggak kepikiran ada YouTube gitu ya, YouTuber, terus juga selebgram dan sebagainya. Jadi secara profesi saja sudah jauh berkembang. Tapi lebih penting dari itu, sebenarnya yang kita tanamkan itu bukan sekedar profesi, mau jadi apa. Biarkan mereka, anak-anak kita mencari profesinya masing-masing. Lebih penting adalah bagaimana mereka tahu bahwa profesi itulah peran peradaban mereka. Gitu. Peran kebaikan mereka Peran di kebaikan ya. betul, mau jadi apapun terserah. Asalkan kamu paham ya, profesi itu, aktivitas kamu itu, sumber penghasilan kamu misalkan itu gitu ya. Itu menjadi peran-peran peradaban, peran-peran kebaikan kamu yang Allah titipkan ke kamu untuk memimpin dan mengelola dunia ini. Itu. Nah, bicara tentang Nah, cara mengenalkannya gimana tuh Mas? ya, nah tadi bicara tentang itu udah jauh sebenarnya. Kita sekarang masih bicara tentang visi keluarga ya. Oke, Ya, oke, nah, iya. oke, ini visi keluarga ini, jadi temukan dulu visi hidup kamu gitu ya, sehingga kita bisa menemukan pasangan yang memiliki visi hidup yang sama. Jangan sampai kita bilang eh, kita tidak akan bisa bicara jauh tentang visi hidup bersama pasangan, lalu kita dengan mudah mengatakan, oh visi hidup kita sama ya, tanpa kita terlebih dahulu mendefinisikan visi hidup kita. Aneh kan kalau misalnya kita bilang oh Ya, visi hidup kita betul-betul. sama gitu ya, tapi kita sendiri Itu nggak gombal tahu. sih, Kak. Itu gombal banget gitu, kita nggak tahu visi hidup kita bilang sama-sama gitu ya, sama dong sama saya. Tahu nggak visi hidup kita apa masing-masing kita pribadi kita. Nah jadi salah satu PR yang harus kita temukan nih bagi generasi milenial, bisa kita yakin kita generasi yang Allah ciptakan di era terbaik di zaman ini gitu ya. Setiap zaman itu kan ada pemudanya, ada generasinya. Maka langkah selanjutnya adalah kita temukan dulu nih visi hidup kita, sehingga kita bisa menemukan pasangan yang memiliki visi hidup yang sama. Ya, jangan dulu bicara tentang visi hidup keluarga,
atau mengatakan tadi kepada calon, wah ternyata visi hidup kita sama, sebelum kita Oke. benar-benar paham visi hidup kita. Nah, salah satu PR awal untuk bisa menemukan visi hidup kita adalah mengenal diri sendiri atau self awareness. Ya, itu satu hal awal gitu ya. Self awareness termasuk tadi, ini bukan sekedar mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Lebih penting dari itu, ya lebih dalam lagi dari itu adalah kita mengetahui higher purpose kita apa. Kita hidup itu untuk apa? Lebih dalam lagi apa? Bukan lebih berdalam lagi ya, lebih dalam sisi emosional kan. Self awareness ini kan istilah ini dikenal di pembahasan terkait dengan social intelligence Yap. atau emotional intelligence gitu Emosional. ya. Lebih dekatnya adalah bagaimana kita tahu nilai-nilai dalam diri kita. Karena nilai-nilai itu mempengaruhi tingkat emosi kita sebenarnya. Saya sering kasih perandaian misalkan, kalau saya punya satu nilai tentang kesempurnaan, maka pada saat saya misalkan gitu ya, tiba-tiba ditembak oleh atasan saya, kok lu kerjanya kayak gini nih, ini kayaknya banyak hal nih, bolong-bolong di sini dan sebagainya. Karena saya punya nilai kesempurnaan, saya kecewa saat itu, karena saya marah gitu. Kenapa? Karena dia tanpa tanya terlebih dahulu masalahnya di mana, Proses ya. bisa jadi itu bukan kerjaan saya juga gitu ya. Tiba-tiba ditembak sedemikian rupa dan disinggung bahwa saya bukan orang yang perfect gitu ya. Bukan orang yang mampu mengerjakan sesuatu dengan upaya kesempurnaan. Padahal dalam hati saya punya nilai kesempurnaan. Lebih sederhananya lagi mungkin gini. Jadi saya punya misalkan ya, tapi saya nggak punya nilai ini. Ketepatan waktu, saya biasa-biasa dengan ketepatan waktu. Tadi mungkin terlambat. Sorry banget tadi saya terlambat ya. Bukan karena itu, tapi emang karena lagi kurang enak badan aja nih dari tadi Siap, sore. siap, Maka saya udah bilang, wah kayaknya saya terlambat nih gitu ya. Maka siap. saya sampaikan gitu ya. Saya punya, nah pada saat apa namanya, kita punya nilai ketepatan waktu, ya pada saat kita janjian sama teman kita lalu dia terlambat datang, misalkan telat 1 jam, datang dengan muka biasa teman kita itu gitu ya, kita udah sangat marah saat itu. Nah, perbedaan tingkat kemarahan itu, teman kita yang datang telat itu biasa-biasa aja. Kenapa? Karena dia tidak punya nilai ketepatan waktu itu gitu. Dia biasa-biasa aja, itu bagi dia hal yang biasa gitu. Dia punya dasar sendiri, dia punya pengalaman, background, pola pikir terkait dengan ketepatan waktu. Nah, bagi kita yang punya nilai itu wah luar biasa marah pasti itu gitu ya, pasti marahnya luar biasa gitu ya, karena bagi kita jangankan 1 jam, 5 menit aja itu sudah jadi sebuah keterlambatan yang buat kita marah gitu ya. Nah itu, jadi kita harus mengetahui nilai-nilai dalam diri kita, apa yang kita anggap penting. Bahkan di Stanford University MBA-nya itu mewajibkan orang yang mau masuk ke sana untuk menulis esai tentang apa yang menjadi penting dalam kehidupan kita. Jadi kata-kata atau bahasan tentang apa yang menjadi penting dalam kehidupan kita itu, yang kesannya dewa, itu bahasanya sok-sok idealis dan sebagainya, Ya, itu udah jadi bahasan umum sekarang di masyarakat dunia gitu. Apa yang menjadi penting gitu ya dalam kehidupan oke. kita. Dari internal dulu ya. Oke, oke. Betul. Nah, makanya kalau misalkan kita masih pola pikir kita nih ya, ruang Mindset gaul ya. pikiran kita Mm-mm. itu sebatas tentang apa namanya, cita-cita profesi gitu kan dan lain sebagainya, terus juga fokus ya mencari nafkah itu juga penting, itu tugas yang ya tanpa diomongin itu udah jadi tugas Udah kita pasti, gitu, Mas. ya pasti gitu ya. Yap. Gitu. Jadi memang salah satu modal awal untuk seorang pemuda gitu ya, memiliki visi keluarga yang kuat untuk bisa meminang seorang pemudi, itu bagaimana dia berpikir melebihi dari pola pikir umum. Jadi banyak dari kita yang ya pokoknya gue kerja, gue nafkahin keluarga gue, ngasih uang belanja gitu ya. Selesai gitu ya. Iya selesai gitu. Harus lebih dari itu. Gitu. Jadi harus benar-benar jauh gitu ya ke depan itu. Nah, itu dulu mungkin ada Oke, pertanyaan. oke. Nah, Kak, tadi kan agak menarik nih yang
kakak bilang bagaimana Ya, mengenal nilai-nilai pribadi ya. Eh, Susah nggak sih kan banyak orang kan, ya oke, kadang aku nggak begitu mengenal pribadinya sendiri. Gimana nih bingung gitu kan. Ada mungkin eh, self apa ya tes-tes tentang pribadi ya segala macam itu kan banyak Kak. Tapi mungkin bagaimana sih pendekatan untuk bisa mengungkapkan nilai yang pribadi yang ada di dirinya itu. Kadang suka susah tuh Kak, teman-teman yang sekarang oke tahu gitu tapi kan susah untuk mengungkapkannya apa sih menjadi tadi kalau Mas Egi mungkin ketepatan waktu kemudian tentang integrity ada juga mungkin orang tentang perfeksionis nah bagaimana jujur terhadap dirinya sendiri untuk bisa mengeluarkan nilai-nilai yang sebenarnya penting dalam dirinya sendiri itu gimana oke. Mas ya. Iya, kalau alat bantu, ini sekali lagi bahasnya alat bantu ya. Jadi dia akan memudahkan pekerjaan kita untuk menemukan apa yang kita anggap penting, tapi lebih dari itu kita juga harus bisa mengelaborasi sedemikian rupa hasil yang keluar dari alat bantu ini. Ada satu alat bantu untuk kita mengetahui nilai-nilai penting dalam diri kita. Coba di search aja value center deh. Ini saya lagi coba di Value value center. center ya. Values pakai S ya. Value center, TRE gitu ya. .com. Di situ ada satu apa namanya satu tools atau alat bantu untuk mengetahui nilai dalam diri kita. Nah, ini kayaknya apa yang kita anggap penting dalam diri kita itu ada gratisan juga kok. Coba Oke Kak coba ada nih assessment ya, value center ya, ya values value center. assessment lah, values assessment. Mungkin kalau misalkan di Google itu values assessment, value center itu nanti akan keluar tuh. Nah di sini nanti akan kita diminta untuk memilih. Ini kalau pakai tools aplikasi gitu ya. Walaupun sebenarnya kita bisa menggunakan dengan pola yang sama, dibuat manual bisa. Coba saya jelaskan yang aplikasi Hmm, ini dulu aja. Jadi di sini teman-teman nanti akan diminta untuk mengisi apa yang dianggap penting. Jadi namanya hierarki value. Jadi kita dikasih sekian value, banyak pilihan-pilihan, cuma kita perlahan diminta untuk menilai. Tapi nggak langsung, tapi kita perlahan. Ya, makanya disebut hierarki. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita butuh proses berpikir mana di antara sekian value itu yang benar-benar menggambarkan diri kita, benar-benar kita anggap penting dalam hidup kita. Makanya ada hierarki pelan-pelan. Yang mungkin dari tadinya 100 itu jadi 20, terus kita milih 10 gitu ya. Nah, proses milih 100, 20, 10, 5 sampai dengan saya lupa berapa itu gitu ya. Itu kan proses berjenjang. Yang harapannya dalam proses itu kita merefleksikan diri kita, berpikir, mendalami, dan seterusnya untuk kita bisa mendapatkan itu. Nah, nanti hasilnya itu sedemikian rupa itu menggambarkan sejenis piramida yang kalau value kita itu lebih banyak memikirkan orang lain dibandingkan memikirkan diri kita sendiri, maka saya lupa istilah di sini, saya lupa dalam banget ini saya nggak menggunakan aplikasi ini. Saya lupa, tapi itu menggambarkan bahwa besar pula nilai-nilai kebaikan dalam diri baik kita. Kak. Jadi ya termasuk salah satunya itu cirinya di saat kita yang kita anggap penting itu banyak di luar dari diri kita, entah itu keluarga kita, entah itu masyarakat, dan seterusnya. Pokoknya itulah, itu bahwa itu semakin bagus gitu ya, semakin baik. Maka berarti kita orientasinya itu untuk kebaikan orang lain gitu. Oke, oke, oke. Nah, setelah sudah mengenal Kak dari internal nilai-nilai pribadinya, kemudian apa lagi nih Kak untuk bisa membangun visi? Nah, proses itu nggak tools itu terkait kembali tadi ya. Tools itu kan cuma sekedar alat. Ya, Maka selanjutnya proses kita merefleksikan value itu dalam kehidupan keluarga kita. Dari proses merefleksikan eh, value-value tersebut dalam konteks diri kita, pengalaman-pengalaman kehidupan kita, proses pengambilan keputusan dalam setiap masalah-masalah hidup kita itu harusnya tidak jauh atau tidak melenceng dari value tersebut gitu ya, sehingga hidup kita tentram seterusnya, hmm, sehingga kita meyakini gitu ya, oh kok gue kalau gue ngambil keputusan ini nih itu gue merasa nggak tentram. Kenapa? Ya walaupun cuma masalah sepele tapi gue punya nilai integritas gitu, pantesan gue nggak tentram nih kalau misalkan
Masalah misalkan masalah uang perjalanan dinas misalkan gitu, nggak tentram aja tuh, walaupun nggak ada itu Hatinya masih bergejolak gitu ya. Kalau zaman bergejolak, sekarang tuh. betul bergejolak karena itu nggak sudah nggak value dia. Nah, proses pendalaman setiap pengalaman-pengalaman gitu ya, setiap eh, ya pengalaman-pengalaman hidup itu semakin menguatkan value dalam diri kita. Nah, di saat dia semakin yakin value dalam diri dia apa, tanpa menggunakan alat tadi, itu cuma alat bantu aja. Selanjutnya dia tinggal, oh ya kalau gini gue harus mencari pasangan yang memiliki value dan visi hidup serta nanti ada visi keluarga yang seperti apa. Nah itu. Jadi bicara tentang pengalaman saya punya value itu kan kebanyakan saya hidup itu penting bagi saya itu ya keluarga gitu ya. Saya bisa hidup sampai dengan saat ini tuh karena keluarga orang tua gitu ya, orang tua. Terus juga saya pengen harapannya saya bisa menikah dengan orang yang punya visi yang sama tentang bagaimana kita membangun pribadi dan keluarga yang bisa bermanfaat baik itu untuk masyarakat ataupun untuk agama ya gitu ya, untuk Islam. Makanya saya punya visi keluarga tuh genap NH. Genap NH itu kan Novita Hendra gitu ya. Itu Oh, NH tuh Novita Hendra. ya, Iya, iya, iya. jadi Oke, Kak. NH itu Novita Hendra itu nama istri saya Novita dan saya Hendra gitu ya. Nah, itu kebanyak itu kalau bilang genap NH itu ada tiga. Yang pertama itu mimpi, bakti dan agama itu. Jadi saat kami menikah itu menjadi jadi sebelum menikah saya sepakat. Jadi ada prosesnya kan, saya menikah, Mhm. saya melamar. Nah sebelum menikah itu kita udah sepakat tuh sebelum istilahnya sebelum kita deal Sebelum nih deal ya. nikah gitu ya. Nah itu kita sudah sepakat dulu bahwa kita punya visi keluarga, kita punya visi yang sama dalam memandang keluarga. Nah, itu mimpi, bahkan itu jadi undangan kami. Jadi undangan kami itu pakai video gitu ya, pakai video yang video tersebut gitu ya. Awal-awalnya itu menggambarkan visi genap NH itu. Jadi Visi ya. bakti mimpi bakti mimpi genap mimpi sama genap agama. Genap bakti itu bicara tentang bagaimana kami menikah itu untuk memperkuat, saling memperkuat untuk berbakti kepada orang tua dan masyarakat negara. Mimpi bagaimana kami menikah untuk saling menguatkan agar kami bisa mencapai mimpi-mimpi kami, baik pribadi, keluarga atau bermasyarakat gitu ya. Yang ketiga genap agama itu sudah umum lah kita menikah untuk menggenapkan agama kita. Nah, tiga ini itu masuk ke undangan yang kami buat pada saat kami menginvite teman-teman kami untuk hadir lah. Waktu itu ramai sih waktu itu, lumayan gitu ya. Jadi ditanya Sekitar dari Kak. kenapa? Rame ditanya juga, ini apa nih genap tuh kan? Iya karena waktu di zaman itu belum biasa Ya, gitu. Di belum. zaman Betul, itu betul. belum biasa orang kirim Waktu itu, undangan via video sama ada betul. itu. Gimana, Rizal? Karena waktu itu gini Kak, kalau zaman itu ya, kalau lihat 5 tahun kali ya Kak ya, lima Ya tahun yang lalu 2013 itu sekitar mungkin orang segitulah. ya orang kan nggak familiar dengan kakak udah punya visi bersama. Mungkin kalau dulu kan orang kenalan gitu kan, hanya bicara ngobrol tadi gombal-gombalannya kita satu visi ya gitu ya. Kemudian jadi kita nikah gitu ya, nggak taunya banyak sekali hal yang tadi kak nggak cocok. Kemudian banyak sekali hal yang bertabrakan tadi nilai-nilai beda sehingga bagaimana mau membangun keluarga sedangkan nilainya antara suami dan istri itu nilai-nilainya beda, nilai pribadinya gitu. Nah, Mas Ege tadi menarik tuh membangun bersama. Kemudian udah bikin nih. Kemudian sebelum nikah udah deal dulu. Deal ya, ini ya kemudian nikah. Nah, gimana biar konsisten? Karena kan biasanya gini, namanya manusia kadang suka oke itu idealnya, tapi kadang suka nurunin downgrade sedikit gitu kan. Gimana cara biar Mas Ege membangun bersama istri tuh bisa ingat loh ya, kita punya genap NH gitu. Kita punya visinya itu gimana sih Mas? Ya, kalau menurut saya kuncinya itu integriti, kepercayaan dan komunikasi. Apa itu integriti? Integriti itu terkait dengan kesesuaian antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan gitu. Jadi visi genap NH itu memang harus dimulai dari kita sebagai orang yang mencetuskannya. Kita sebagai teladan, kita sebagai contoh. Nah, yang kedua adalah kita membangun kepercayaan. Ya, jadi
harus ada rasa saling percaya antara kita ke pasangan, pasangan ke kita. Itu harus terus tumbuhkan rasa saling percaya itu. Trustworthy. Betul. Dan rasa percaya itu kepercayaan, trust itu beda dengan belief ya. Kalau belief itu Tuhan, kita ngomong ke Tuhan itu belief gitu. Bahwa mau Tuhan ngasih kita sesuatu ataupun tidak, kita udah wajib percaya, belief sama Tuhan. Tapi kalau trust itu kita yang harus mengupayakan agar orang itu mau trust ke kita. Jadi bicara kepercayaan ini jangan lu trust dong sama gua gitu. Tapi kita nggak pernah melakukan upaya untuk orang itu bisa percaya sama kita. Ini bahasa trust ya, kepercayaan dan komunikasi. Jadi bagaimana kita membangun komunikasi agar kita punya pemahaman yang sama tentang visi dan misi keluarga tadi, pun pada saat terjadi masalah gitu ya, konflik dalam keluarga, maka komunikasi untuk bisa menyamakan persepsi terkait dengan bagaimana visi keluarga ini memandang masalah ini itu menjadi penting. Nah itu nih, ini menjadi teman-teman milenials dan juga moms and dad semua, ini penting banget nih, visi yang membuat menyatukan kembali ketika menghadapi masalah, kita punya perspektif yang sama gitu ya Mas Ege ya. Betul, betul. Jadi bagaimana visi keluarga itu bukan sekedar, jadi memang banyak kita punya visi keluarga, cuma ya visi cuma sekedar visi di awal pernikahan, itu tidak pernah hadir pada setiap pengambilan keputusan dalam setiap masalah keluarga. Visi keluarga itu harus hadir pada setiap proses pengambilan keputusan, termasuk mungkin pada proses pendidikan anak. Saya punya satu contoh real bagaimana kami menjadikan visi misi keluarga itu sebagai dasar proses pengambilan keputusan yang sangat besar kalau menurut saya gitu ya. Jadi Wow, gimana tuh Kak? ini proses pengambilan keputusan saat istri saya gitu ya. Saya minta ya, karena ini proses bersama gitu ya, komunikasi bersama untuk bisa membersamai tumbuh kembang anak. Ya, ini pilihannya itu istri saya di rumah membersamai tumbuh kembang anak atau bekerja sesuai dengan cita-cita di awal gitu ya. Nah, karena saya melihat juga istri punya satu semangat, bahkan cuma sekedar ninggalin anak ke Alfamart misalnya kayak nyebut merek ke toko sebelah gitu ya, keluar Ya, keluar komplek gitu, itu sudah berat banget rasanya gitu. Tapi saya juga tahu bahwa dia tuh punya punya apa namanya punya mimpi-mimpi juga, mungkin ada bayangan juga kalau misalkan saya nanti di rumah gitu ya, nggak kerja dan sebagainya, bagaimana nggak mimpi-mimpi besar saya waktu saya sebelum punya anak gitu. Nah, bahasan-bahasan itu tuh jadi apa namanya jadi muncul saat itu, makanya saat itu eh, singkat cerita kami sepakat bahwa istri di rumah untuk membersamai tumbuh kembang anak itu lebih prioritas saat itu, lebih banyak waktu lah istilahnya, lebih banyak waktu layaknya guru membersamai belajar siswanya dan saya sebagai kepala sekolahnya. Jadi kan kalau kepala sekolah itu memang hadirnya tidak setiap saat tuh gitu ya. oh iya Betul ya. kan? Jadi Ini kalau saya tadi terjawab. Saya sebenarnya mau tanya nih Mas, tadi kepala sekolah genap N, wah Mas Ege hebat banget nih udah bikin sekolah nih. enggak, itu keluarga saya genap NH itu kepala sekolah keluarga itu, kita tuh sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala rumah tangga lah kepala sekolah dalam proses pendidikan anak kita gitu. Sekarang Keren saya keren keren. semakin kuat dalam diri saya bahwa sebenarnya pendidikan tuh yang membuat mahal adalah ketidakmampuan kita memberesi keluarga. Kalau keluarga beres, harusnya pendidikan itu bisa kita hadirkan dalam keluarga kita. Makanya ada homeschooling kan. Apalagi sekarang WFH, school SFH gitu ya, school from home. Itu semakin yakin saya bahwa ya pendidikan itu sebenarnya murah. Yang mahal itu di saat orang tua tidak hadir Betul, dan menghadirkan mencari. pendidikan dalam kehidupan di keluarga ya Mas ya. Betul, Mungkin juga betul, kayaknya dengan ada pandemi ini menjadi semua orang tua khususnya mungkin yang generasi X belajar ya. Ternyata nggak cuma nitipin anak di sekolah. Akhirnya banyak yang betul, komplain kan tuh Mas dulu kemarin tuh. betul, Aduh susah deh sekolah buka lagi aja gitu kan. betul, Ternyata nggak semua orang tua tuh siap untuk bagaimana tadi bahasa Mas Ege menghadirkan pendidikan di dalam rumah gitu Mas ya. betul. Ya, karena ya selama ini karena mungkin biasanya disekolahkan, ya
itulah mungkin pergeseran paradigma dari sebuah pergeseran kebiasaan. Mungkin nenek moyang kita dulu sebelum ada sekolah itu ya mereka mendidik anaknya di rumah ya Ya, dan seterusnya gitu. Tapi kan udah ada sekolah akhirnya memudahkan pekerjaan mereka sebagai orang tua, dititipkanlah tuh anak ke sekolah. Nah, sampai terus bergeser sekarang itu akhirnya mereka merasa total pendidikan anak ada di sekolah, titipkanlah gitu ya. Padahal enggak, kewajiban pendidikan anak tetap ada di orang tua. Guru sekolah itu hanya eh, apa namanya breakdown lah, pengejauhan tahan ya, dari dari apa yang bisa didapat pondasi di betul rumah gitu. betul visi pendidikan anak di keluarga kita. Makanya milik sekolah itu bukan sekedar asal masuk, tapi lah sekolah yang harapannya sekolah tersebut mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang diyakini oleh uh, keluarga gitu. Nah, itu tadi Ya, tuh. Baik lagi ke Kak, konsisten ternyata luar biasa ya untuk menjaga dalam pengambilan keputusan, kemudian kembali ke visi keluarga itu cukup lumayan ya Mas ya. Tadi kalau lihat betul. dari cerita Mas Ege, Mm-mm. dinamika dan juga konfliknya tuh luar biasa tuh. Iya, dan kita memang harus ya layaknya kita punya visi besar, maka seorang ayah tidak hanya sebatas cari nafkah gitu. Kayak misalkan kasus tadi itu, kasus bagaimana kami sepakat, saya dan istri sepakat bahwa istri di rumah gitu ya. Tapi kan istri punya mimpi-mimpi juga. Kita punya visi keluarga genap mimpi. Jangan sampai gara-gara di rumah gitu ya, itu jadi tidak punya ruang tumbuh gitu. Akhirnya cuma sekedar Oke, anak pekerjaan domestik, anak kerja domestik, ya udah gitu aja, monoton gitu Kak ya. monoton Nah, aja. kira sebagai kepala sekolah gimana Kak? Nah, saat itu istri juga inisiatif gitu ya, dan saya mendukung inisiatif tersebut sebagai sebuah dukungan ya atas visi misi keluarga tadi genap mimpi. Jadi istri ngambil bisnis ya, waktu itu bisnisnya Afra Kids gitu ya. Jadi modalnya sekian, jadi reseller, terus berkembang menjadi agen sekian gitu ya. Kan pada proses pembangunan bisnis itu ya mungkin kita sebagai kalau kita males gitu tanda kutip sebagai seorang Ya, suami ngapain ngambil bisnis kerja-kerja gitu ya toh pendapatan saya juga masih cukup lah untuk bisa mengakomodir kebutuhan kamu sama anak iya karena nanti kan bangun bisnis kayak gitu kan nggak cuma istri betul. pasti ada waktu kita tenaga kita yang kepakai untuk itu gitu nah kalau kita males berpikir gitu ya ya mungkin udahlah nggak usah gitu ya toh cukuplah belanja mah dari Hmm. pendapatan saya gitu misalkan. Tapi sebenarnya bukan masalah itu ya esensinya, bukan masalah pendapatan tambahan, tapi bagaimana menghadirkan ruang tumbuh untuk istri kita. Karena mau Keren tuh gimana Mas. pun di saat dia di rumah, pasti bosan, ada perasaan bosan gitu. Yap. Biarkan mereka punya aktivitas dan kita harus mendukung aktivitas itu. Walaupun kita harus mengeluarkan tenaga-tenaga tambahan sepulang Kerja. kerja. Makanya waktu itu kan bisnisnya pulang Wow. sekolah, pulang kerja tuh saya masih bantuin packing, udah capek banget kan. Kerja masih di Jakarta Pusat waktu itu di lapangan Banteng saya kerjanya di situ gitu ya. Harus packing Balik dan ke Bogor Mas ya. sebagainya. Balik ke Bogor naik kereta gitu ya. Dan jam pulangnya itu nggak bisa lebih cepat. Kalau sekarang kan saya kerja di Bukalapak itu Startup ya. fleksibel gitu ya kerjanya Flexi hour. ya flexi hours lah gitu ya. Nah kalau sana kan waktu itu belum. Jadi jam 5 sampai rumah jam 8 udah capek banget berdesakan di kereta itu harus tetap bantuin. Bantuin apa? Bantuin Wow. packing gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada bazar itu kadang-kadang saya pulang kerja jam 8 harus menuju ke Geraha Mana gitu, nganterin barang kadang-kadang sampai jam Drop 1 jam 2 ngedrop gitu ya baru rumah besok lagi paginya lagi harus bangun apa bangun setting setting tenda dan segala macam. sebagainya iya gitu itu kalau misalnya hitung-hitungan sudah hitung-hitungan pendapatan mungkin effortnya jauh lebih besar dibandingkan pendapatan yang kita dapatkan tapi bukan di situnya gitu ya lebih penting dari itu adalah tadi pengujian tahan dari visi misi keluarga genap genap mimpi gitu ya bahwa itu mimpi istri saya yang harus saya dukung ruang tumbuh beliau yang kedua
Ya, itu tugas kepala sekolah gitu, tugas kepala keluarga tadi. Karena ada visi tadi itu, visi genap mimpi tadi itu. Itu. Keren Kak. Jadi akhirnya kolaborasi ya. Betul. Walaupun pada akhirnya lumayan juga pendapatan dari situ ya. Jadi dengan semangat nilai-nilai keluarga, kita juga bisa mendapatkan pendapatan tambahan dari Dan bisnis mimpinya tercapai keluarga gitu ya. dan mimpinya tercapai. Gitu. Oke, keren keren keren. Ini inspiratif banget teman-teman sahabat gizi dan that semua. Oke. Nah, berikutnya Kak, Ya. di sesi akhir nih, tips and tricks nih biar teman-teman millennials, moms and dads millennials ini bisa menjaga kekompakan, bisa menjaga keharmonisan dan bisa tetap produktif seperti yang Mas Ege sampaikan tadi. Oke. Kuncinya kalau menurut saya adalah tadi visi keluarga, karena visi keluarga inilah sudut pandang dalam kita melihat masalah. Jikalau kita bicara tentang keharmonisan, gitu ya, maka untuk menuju keharmonisan itu kita harus punya sudut pandang yang sama dalam melihat masalah. Masalah itu seringkali muncul dan membesar karena kita menggunakan sudut pandang yang berbeda dalam melihat sebuah masalah. Itu. Jadi yang pertama harus kita putuskan sudut pandang apa yang mau kita pakai. Ya, sudut pandang visi keluarga tadi. Jadi jikalau ada masalah, kita lihat dari sudut pandang itu. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ketidakharmonisan sering muncul karena cara pandang kita yang berbeda dalam melihat masalah. Bisa jadi sama-sama benar. Kita nih sebagai seorang suami benar, istri juga benar, sama-sama benar. Ya, ini seperti kisah 3 orang buta itu Yap, memegang gajah, ya. Ya, gajah kalau misalkan dia pegang belalainya atau buntutnya, mungkin bagi dia gajah adalah tongkat panjang gitu ya. Beda lagi kalau misalnya memegang telinganya, beda lagi kalau misalkan dia memegang badan yang besar gitu. Sama-sama benar, sama-sama gajah gitu ya. Cuma dengan sudut pandang yang berbeda. Maka visi keluarga adalah cara pandang utuh tentang hubungan. Cara pandang utuh tentang hubungan kita dengan istri, tentang keluarga, tentang visi pendidikan anak, tentang gajah tadi gitu ya. yap. Dari para si buta tadi itu termasuk cara pandang terhadap sebuah keharmonisan. Keharmonisan bukan tanpa konflik. Keharmonisan adalah cara kita memandang konflik dengan sarana atau sebagai sarana untuk belajar tentang banyak hal, termasuk tentang perbedaan dan bagaimana menghargai dan menyempurnakan perbedaan tersebut. Gitu. Jadi visi Mantap, keluarga ini panjang sekali nih, termasuk dalam konteks bagaimana kita menjaga keharmonisan dengan adanya visi keluarga. mantap Kak Ege. Thank you. Eh, Pesan terakhir buat teman-teman Kak Ege, terutama Ya, teman-teman sahabat gizi ini dari KEG untuk biar teman-teman tetap bisa harmonis dan juga berawal dari keluarga. Saya sepakat karena di sahabat gizi juga kalau kami fokus ke bagaimana mereka knowledge terkait dengan makanan asupan gizinya. Nah, ini bisa kolaborasi sama Mas Ege nih terkait dengan bagaimana pengembangan SDM-nya. ya, ya. Ya, jadi kalau ditanya tadi apa tips apa namanya? Tadi pertanyaan Eh, terakhir. Saran terakhir buat Saran ya. teman-teman. Oke. Oh, Ya, jadi kalau saran buat teman-teman sahabat gizi, ya sahabat gizi itu kan dekat dengan uh, keluarga ya, uh, gizi anak, gizi keluarga, termasuk kenapa mungkin dibahas topik ini ya, tentang visi keluarga gitu. Jadi kalau saya boleh menutup sesi malam hari ini, sesi kali ini dengan sebuah saran, masukan lah buat teman-teman semua. Mari bersama-sama kita membangun keluarga dengan visi, gitu ya. Layaknya kita bela-belain bangun sebuah organisasi dengan visi. Organisasi dimanapun itu jangka waktunya pasti tidak lama, tidak selama keluarga sebagai sebuah organisasi terkecil dalam unit peradaban. Kalau visi organisasi saja yang waktunya tidak lama, itu kita bela-belain untuk ada, ya organisasi biasanya berapa lama sih? Paling setahun, 2 tahun, 5 tahun paling lama. Jarang sekali yang lebih dari itu. Gitu ya. yep. Ini keluarga itu keluarga itu organisasi terkecil, unit terkecil dalam sebuah peradaban. Itu waktunya nggak terhitung gitu, sampai kita meninggal itu masih ada tuh organisasi kecil itu. Maka layaknya sebuah organisasi terkecil dalam peradaban,
unit terkecil dalam sebuah peradaban, maka kita harus punya visi. Gitu ya. Visi ini kembali ke diri kita, apa yang kita anggap penting dalam diri kita, dan lebih penting dari itu adalah menjawab sebuah pertanyaan tentang untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini. Gitu ya, agar pertanyaan-pertanyaan itu masuk ke istri, masuk pula ke anak, sehingga semakin banyak orang yang benar on the track lah, dan semakin apa full apa namanya semakin memaknai sehingga harapannya bisa mengelola, memimpin dan mengelola dunia ini dengan lebih baik. Apapun peran peradaban itu bukan sekedar masalah profesi, mau jadi apa, cita-cita dan sebagainya. Lebih penting dari itu, apapun kamu nanti berkembang, anak-anak kita nih di dunia ini jadi apapun itu, itulah peran peradaban. Ambil itu dengan optimal, dengan sebaik-baiknya gitu ya, agar di saat nanti kelak kita dikembalikan ke yang punya hak kita, Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjawabnya dengan tenang ya, dengan baik. Amin. Amin. Amin Mas Ege, terima kasih waktunya. Terima kasih teman-teman dari Sahabat Gizi. Nanti akan kirimkan satu merchandise buat Mas Ege nih. Bisa buat Makasih. termos, buat minum dari Sahabat Gizi. Dan terima kasih salam dari teman-teman Sahabat Gizi. Mas Ege, sehat Ya. selalu. Salam buat keluarganya. Dengan visi genap NH-nya, Pak Kepala Sekolah. Siap. Oke Mas Ege, terima kasih Mas Ege. Nanti ini akan tayang di tanggal 30. Ya. Kita closing, Mas Ege biasanya closing dulu kayak jangan ditutup dulu. Sahabat Gizi, Ya. inspirasi gizi keluarga Indonesia. Terima kasih teman-teman, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rizal, Oke, Mas teman-teman Ege, terima Sahabat kasih Mas Gizi. Ege. Yo, thank you. Semoga bermanfaat. Thank you banget sharingnya. Saya ngefans sama Mas Ege dan saya mengikuti inspirasi dari Mas Ege. Alhamdulillah. Dan ini Oke. bermanfaat buat Mas Ege. Ya, Thank you. alhamdulillah. Berkesan sekali Terima Mas kasih. Ege. Yo, Terima kasih thank Mas Ege. you. Yo, Sehat selalu ya sama-sama. Mas Ege. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.